Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan berbagi eksperimentasi dan upgrade Insami kita. Jadi kita bisa katakan ini adalah Insami versi 2.1. Karena apa? Kita akan coba lubang oksigen ini ya. Kita sudah beli nih pipa 2 inci untuk suplai oksigen. Nanti kita potong nih di sini. Kemudian kita potong juga di sini. Nanti akan kita simpan di dalam untuk menjadi penyuplai oksigen dari bawah sampai ke atas. Kemudian kita akan coba juga ini ya, kita sudah beli juga blower nih. Atas masukan para pemirsa, kita akan coba berikan udara ke dalam. Kita akan mencoba juga rumput liar ini ya, kita akan coba bakar. Perhatikan bahwa biasanya kami tidak membakar yang seperti ini ya. Ini digunakan sebagai kompos aja di sana nanti. Oke, dan ini Insami kita ya. Sudah kita update sedikit hal yang lainnya juga. Nih, sudah pakai anti panas di sini ya, pakai GRC pintunya. Ini pintunya dari besi ya, dari plat. Tuh. Kemudian ini juga dari besi, dari hollow 4x8. Ini juga. Nah, ini ada Eiffel Tower untuk menjaga supaya udara dari bawah selalu ada. Nah, nanti kita akan pasang si pipa itu ke atas. Oke. Dan kemudian yang terpenting adalah bahwa di tempat kami ini tidak ada tukang pungut sampah. Tapi kami ada manula yang memproduksi limbah berupa popok manula setiap hari. Harus kami musnahkan. Ya, tentu saja sampah itu dari 100% sampah kita pilah dulu. Hal-hal yang membahayakan seperti aki, baterai begitu ya, kita tidak bakar. Juga ini kaleng-kaleng seperti ini nih membahayakan, bisa meledak. Kami tidak bakar, ini bisa didaur ulang. Kemudian sampah-sampah seperti ini yang tidak terbakar, tentunya kita tidak bakar. Kemudian sampah organik kita buang, nanti dibuat untuk kompos. Termasuk yang ini, tapi ya ini karena ingin uji coba ya, kita bakar. Oke, kemudian kita sudah update juga, ini sudah kita ganjal ya, sehingga sekarang lancar pintunya tuh ya, jadi ngebuka, jadi ini nutup gitu ya tuh. Oke, jadi mengoperasikannya pakai gini saja, ini kita buka, jadi sekarang sudah lumayan lah, relatif lancar tuh ngebuka atasnya. Oke, mari kita akan proses pemotongan dulu pipa. Mari guys, kita potong dulu pipanya untuk kita pasang. Nanti kita ikat dan kita senderkan di dalam. Kita akan percepat nanti prosesnya ya, supaya tidak membosankan. Nah, sekarang akan memotong dulu pengikatnya nih, dari sisa-sisa bondex ya. Mudah luka ini resikonya nih. Oke, dimasukkan. Hati-hati luka. Oke. Terus Kang, tahan terus sampai ke bawah. Nah, ini sudah. Oh. Oke, ini jangan sampai ketutup bawahnya nih. Aduh, harus disingkirkan dulu. Ya udahlah, gitu saja dulu tuh. Pokoknya ini, aduh, bentar ya, ini sambil bekerja nih syutingnya ya. Nah, oke, kayak gitu saja dulu. Dah, atasnya kencengin. Coba ke. Nah, pokoknya menggantung Kang, kayak gini. Nah, kayak gini aja nih. Kayak gitu, sok. Kencengin supaya kayak gini. Nah, kayak gitu. Gimana caranya? Sok. Jadi tuh ujungnya hampir ke ujung. Ininya ambil udara dari bawah. Jadi
Tujuannya oksigen supaya bisa membakar asap nanti di atas ya. Ini dia penampakan 2 pipa oksigen ya, dari bawah sini ya, terus ke atas. Tuh, nyaris sampai ujung sudah kita pasang, dengan harapan oksigen dari bawah tidak habis di sini ya, tetapi ya tidak habis di sini ya, tetapi dia akan menyuplai di atas sehingga asap yang tersisa di atas bisa terbakar karena disuplai oksigen. Nah, kita sudah kencangkan tuh pakai skrup ya. Coba kita zoom sedikit. Tuh. Ya, diikat saja. Di sini pun diikat tuh seperti itu ya. Oke, dan kita akan mulai memasukkan sampahnya. Tentu saja bahkan insinerator sampah yang profesional pun harus dimulai dengan bahan bakar ya. Kita menggunakan sampah yang bisa dibakar dulu tanpa bahan bakar tambahan, bahan bakar minyak atau listrik. Jadi kita akan mulai membakar dulu ya, nyari dulu kertas-kertas, misalkan di sini ya. Akan supaya dia bisa menyala dulu. Setelah menyala besar, baru kita mencoba membakar hal-hal yang biasanya asapnya banyak. Misalkan yang utama ya, popok manula itu ya, yang basah bin jijai, sulit untuk terbakar kalau tidak di tempat insinerator seperti ini ya. Dan kalaupun bisa dibakar itu asapnya banyak sekali. Kemudian ini akan kita uji coba. Kita bakar juga ini ya. Oke, kita akan mulai membakar. Kita akan susun-susun dulu sampahnya supaya yang mudah terbakar akan terbakar dulu. Paling dahulu setelah ada apinya, baru kita masukkan hal-hal yang akan kita musnahkan yang biasanya asapnya banyak. Oke, kita akan persiapan dulu membakar sampahnya. Siap. 1, 2, 3. Oke, mari kita cari barang-barang yang mudah terbakar dulu. Rekan-rekan pemirsa, ingat ya, ini adalah insinerator sampah mini sederhana, Insamina. Jadi bukan magic yang bisa tiba-tiba menghilangkan, memusnahkan popok basah, enggak ya. Semua juga termasuk insinerator profesional harus dimulai dulu apinya. Ada bahan bakarnya, mau kertas kayak kayu gitu. Jadi kita mulai dulu. Nah, kita mulai dulu, ada asapnya ini ya. Biarkan saja dulu, nanti tunggu apinya besar dulu. Kita tutup dulu. Nah, tutupnya pakai itu saja besi, teman-teman, biar mudah. Kalau pakai ini nanti kadang-kadang panas nih. Jadi kita punya khusus di sini, Kang, di sini, Kang. Nah, kayak gitu, diganjelkan ya. Nah, ini siap-siap saja dulu ya. Oke, kita pantau ya, ke atas asapnya belum ada nih. Tuh, asapnya belum ada ya. Oke, nah, kita sambil pantau. Coba kita itu lampunya kita akan cek dari bawah seperti apa. Nah, ini nanti ya ada yang bertanya. Nih, di sini kita pakai besi juga ya, hollow. Ini tingginya kurang lebih 30 cm. Nanti abu-abu nih ditampung, diambil pakai skop aja ke sini untuk batako paving block. Nah, ada yang mau ngintip ke bawah, kita lihat. Ini sudah pakai senter sekarang ya. Nah, kayak gitu tuh. Nah, modenya, senternya. Nah, mode ini nih biar kelihatan tuh. Tapi tuh udah ada yang netes-netes bahaya nih. Nih sudah ada yang netes-netes bahaya ya. Jadi bawahnya kayak gini lah kurang lebih. Oke, kita pelan-pelan
supaya pemirsa tidak pusing. Tahan dulu aja di lampu itu. Mari kita lihat. Nah, apinya sudah mulai besar. Nah, di atas tuh hampir nggak ada asap. Asapnya minim sekali ya. Oke, mari kita mulai. Ini diatur-atur ya supaya terbakar dulu. Tolong. Popoknya mulai siap-siap dilempar. Ambil dulu popok dari belakang. Nah, sok diatur-atur supaya terbakar. Oke. Dah. Udah dibuka ya atasnya ya. Pintunya. Waduh. Udah kebuka ya. Nah, popoknya udah dilempar. Ya, di tempat yang mudah terbakar kan, ke tengah. Biasanya di Menara Eiffel. Tuh. Popoknya tuh ya. Tuh, lihat. Oke, tutup saja biar terbakar. Nah, ganjalkan. Dah. Oke, mari kita lihat. Ini bawahnya seperti ini tuh. Popok ini bahannya kayak dari poliuretan begitu ya, plastik gitu, jadi jatuh kayak gitu tuh. Oke, kita akan mulai. Nah, popok ini dari bahan plastik, jadi memang asapnya pasti ada, tapi minim gitu dibandingkan kalau dibakar biasa aja. Tuh, ke belakang backgroundnya ada kebun bambu ya, seperti ini. Oke, biar kita habiskan dulu popoknya, nanti kita akan uji coba membakar ini. Oke, itu berjatuhan dia plastik. Tuh. Oke, asap memang ada tapi baunya tidak tercium ke sini. Mari kita coba eksperimen kedua dulu menggunakan blower. Kita pasang, tutupkan. Seperti apa efeknya? Ya, langsung dinyalakan saja. Dah, segitu, takut kebakar. Sok, dinyalakan. Ini blowernya ya. Nah, efeknya tuh. Malah jadi ada asapnya ya. Ketika pakai blower, malahan dari sini juga keluar asap. Jadi, blower ini kurang lebih 450 watt. Perlu energi tambahan, perlu modal beli blowernya ya. Tapi ternyata malah banyak asapnya nih. Tuh. Dah, ternyata ada masukan dari pemirsa nih, netizen, malah ternyata banyak asapnya pakai blower. Udah harus beli, bayar listrik 450 watt, malah jadi banyak asapnya tuh. Jadi kita biarkan, malah jadi banyak asapnya tuh, mending biarkan saja manual aja ya. Oke. Kita biarkan saja supaya suhu di dalam panas. Tuh, tanpa blower, malahan lebih bagus ya, asapnya minimalis. Jadi, ternyata netizen itu tidak maha benar ya. Ada saran-saran, tetapi ternyata hanya ide saja. Jadi, ketika kita coba, ternyata hasilnya lebih buruk ya. Oke, sekarang kita lihat dulu, pantau lagi. Ya, masih membakar yang berbahan plastik, popok itu masih ya. Biarkan saja dulu. Tuh, segitu asapnya ya. Nah, ini salah satu manfaat lain adalah dengan membuat seperti ini, maka tumbuhan itu tidak terbakar. Sebelumnya kalau pakai yang versi ini nih, yang versi 1 ya, Insami versi 1 ini membakar tuh, pohon jambu juga banyak kebakar, panas kemana-mana ya. Jadi kita terpaksa bongkar, selain sudah rapuh ya, mau hancur, tidak mungkin kita tambah langsung ke atas, takut roboh. Jadi kita bongkar. Oke, nah nanti kita tinggal coba kita itu tuh, kita coba rumput. Nah, rumput liar tuh, coba yang itu dulu tuh.
Nah, segitu ya. Hati-hati panas ya, takut panas yang kesentuh. Cok, rumput dulu segitu, lempar. Nah, itu dibakar, tutup. Tuh, banyak ya asapnya tuh ya. Coba kita lihat ke atas. Tuh, kalau di sini asapnya banyak tuh. Tuh. Oke, tutup. Mari kita lihat apakah di atas ada asapnya. Ya, asapnya ada ya, tapi tidak sebanyak kalau di luar. Nah, makanya itu sampah organik itu ya jangan dibakar gitu, karena menggunakan insami juga tetap asapnya lebih banyak tuh ya. Jadi ini basah, ini kan sumber organik ya, mendingan dicacah di sana, kemudian nanti diuruk dengan tanahnya, nanti akan jadi kompos. Apalagi kalau tambah EM4 dan lain-lain ya. Jadi sekali lagi ini tidak akan kita lanjut karena asapnya ada. Mendingan kita cacah untuk itu saja. Tuh lihat di sini asapnya banyak tuh. Ya, kita biarkan saja. Bagaimana dengan efek oksigen ya? Kita agak susah nih ngeceknya ya. Dengan penambahan pipa ya sekira harganya hampir 400 ribuan begitu. Kayaknya efeknya tidak terlalu banyak nih. Ya, yang 2 pipa itu. Tapi ya sudahlah, biarkan saja di sana. Oke, saya kira kita sudah mencoba menggunakan blower, ternyata lebih buruk. Menggunakan supaya oksigen, mudah-mudahan sih lebih baik. Dan ini tidak akan kita lanjutkan. Ini kita buka saja ya. Refleksnya biarkan saja biar udaranya lebih banyak masuk dari bawah. Oke, itu saja dulu. Semoga insami seperti ini versi 2.1 bisa menginspirasi rekan-rekan untuk memilah sampah yang asalnya 100% sampah, namanya juga ya, sampah itu tidak diperlukan, ingin dibuang, bukan 100% emas begitu. Kalau emas kan berharga atau uang, tapi ini sampah. Jadi kita kurangi, kita pilah dulu bahan berbahaya, bahan yang tidak bisa terbakar, yang bisa didaur ulang, begitu ya, ambil dulu. Kemudian yang organik seperti ini, kita jadikan kompos, baru yang sisanya adalah kita bakar. Nah, dibakar ini kan mungkin jadi asap kurang lebih 5%. Jadi dari 100%, tinggal 5%, kan udah berkurang drastis. Nanti abunya di sini bisa digunakan untuk membuat paving block atau batako. Kayak gini ya, paving block gini nih. Nah, jadi tentu saja yang namanya sampah tidak bisa 100% menjadi rezeki, jadi uang gitu ya. Tapi tetap ada sampahnya, tapi kita meminimalkan, terutama di tempat seperti di sini tidak ada petugas pungut sampah. Setelah kurang lebih setengah jam berselang, kita akan lihat hasil akhir. Nih ya, jadi ini sudah tidak terlalu panas nih ya, karena ada sini dan ini agak retak-retak ya PLC-nya. Oke, kemudian ini masih anget nih hawanya di sini ya. Tuh, habis semuanya ya. Tuh, kita ke atas lihat. Nah, kayak gitu ya. Oke, saya tidak tahu nih efek dari 2 supplier oksigen ke atas itu ya. Mudah-mudahan saja ada dampak baiknya ya. Jadi inilah sisanya, kemudian kita pelan-pelan ke bawah, lihat ya. Tuh. Ini popok dan lain-lainnya sudah habis. Nah, kurang lebih kalau lihat ke atas seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Saya pelan-pelan supaya nggak pusing menontonnya. Oke, dan ini saatnya ditutup. Kita tutup. Lihat ke atas. Nah, kita tutup. Sip, sudah menutup. Ini sudah rapi. Ya.
Tuh, sudah rapi. Ini kita tutup. Takut masih panas nih. Nah, gini saja. Nah, itu kita coba panas gak? Enggak ya, nggak panas ya. Tutup saja. Oke. Dan ini kita simpan di sini. Oke. Itu saja. Semoga ini awet dan bermanfaat, menjaga lingkungan relatif lebih bersih. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.